Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu serta Rich Community yang telah hadir dalam acara Zoominar yang berjudul Ternyata Teknik Menulis Ini yang dapat membius pembaca dan ngasilin income. Sambil menunggu peserta lainnya yang belum bergabung, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam rangka Hari Kesehatan Internasional yang jatuh pada tanggal 7 April 2021, Rich Indo Creator dengan bangga mempersembahkan Vlog Badminton Competition. Sobat Rich dapat merekam melalui berbagai gadget, baik HP ataupun kamera SLR. Vlog competition ini gratis ya sobat. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menghubungi CP yang tertera pada flyer. Video bebas dengan durasi minimal 3 menit dalam format MP4. Setelah itu, kalian dapat mengirimkan video melalui email ke richindo95@gmail.com. Jika kalian mendapatkan kendala dalam pengiriman, karena file terlalu besar, kalian dapat upload terlebih dahulu ke Google Drive, kemudian kirim linknya melalui email. Hanya video terbaik pilihan panitia yang akan dibagikan untuk dapat lolos ke babak berikutnya. Video ditentukan dari banyaknya views, like, dan video terpilih pilihan juri. Buat kalian yang senang bermain badminton, dapat membuat vlog dengan tema badminton bareng komunitas. Badminton bareng keluarga. Tips dan trik bermain badminton. Tema badminton from home. Nobar nonton bareng turnamen badminton. Bersama Sport. Ayo bagikan karya terbaikmu dan tetap jaga kesehatan dengan terus berolahraga. Sebagai informasi, Rich Indonesia melalui Rich Sport mengadakan vlog badminton competition untuk menginspirasi berbagai generasi agar gemar berolahraga. Vlog badminton competition ini tidak dikenai biaya dan raih kesempatan untuk mendapatkan uang tunai dan merchandise menarik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi tentang apa itu Rich Indonesia. Rich Indonesia merupakan sebuah komunitas di bidang olahraga dan edukasi. Rich Indonesia percaya jika setiap orang memiliki potensi, talenta yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Rich Indonesia hadir melalui berbagai acara yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia.
Salah satunya adalah acara Zoominar yang bertujuan untuk membangun minat berbagai generasi untuk menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam sebuah tulisan. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu kompetensi yang difokuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu literasi dan karakter. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Semoga banyak sudut pandang baru, ilmu, dan insight yang dapat diterapkan. Kepada seluruh peserta, mari kita kosongkan gelas kita masing-masing dan selamat mengikuti Zoominar EduReach hari ini. Reach Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum pemateri pertama membagikan ilmunya, mari kita lihat video profil dari pemateri pertama. Seorang dosen muda yang sangat visioner ini memiliki minat yang cukup tinggi dalam menulis semenjak belia. Berbagai pengalaman penelitian yang telah dilakukan, dituliskannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dan berhasil membawanya sebagai juara di berbagai event seperti menjadi juara 1 Student Innovation Contest Ocean Summit 2016, juara 1 Lomba Karya Tulis Superhero Lingkungan ketiga 2015, Best Innovation Nominee International Conference ASEAN Science and Technology Student 2015, Gold Medal First World Invention Innovation Contest Korea Invention News 2015. Berbagai prestasi yang diraihnya menjadikannya salah satu mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi ternama Institut Teknologi 10 November Surabaya saat menempuh studi sarjana. Prestasi tersebut tak lantas membuatnya berhenti berkarya. Terbukti dengan berhasil dituliskannya 13 judul buku antologi di berbagai penerbit indie, penulis novel, dan beberapa terbitan majalah. Beberapa penelitiannya juga diliput di media cetak dan media elektronik. Prestasinya yang gemilang membuatnya melanjutkan studi magister melalui jalur beasiswa, sama halnya seperti saat beliau menempuh studi sarjananya. Pendidikan magisternya pun ditutup dengan indeks prestasi kumulatif cum laude. Dalam kesibukan menjalani masa studinya, dosen ini juga aktif dalam berbagai kegiatan kewirausahaan. Tercatat, semenjak kuliah telah berpengalaman menjadi marketing manager Makario Cafe Catering, reseller dan marketing online usaha boneka, CFO teknologi cangkir, dan tentunya menjadi founder Sinarga Media, perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku. Yang di sini pula, dirinya menerbitkan sebuah novel yang sangat memotivasi untuk generasi muda di Indonesia melalui kisah inspiratifnya dalam novel Perjalanan Menjadi Mahasiswa Berprestasi. Prestasi, pengalaman, dan minatnya dalam menulis membuatnya dipercaya sebagai pembicara dan narasumber di berbagai event seperti narasumber webinar energi terbarukan oleh Katulistiwa Consulting 2020, speaker of 7 International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Environmental and Natural Disaster Management 2019, speaker of Indonesia-Malaysia Research Consortium Seminar 2018. Baik, Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Madi Arani. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu serta Reach Community yang telah hadir dalam acara Zoominar yang berjudul Ternyata Teknik Menulis Ini yang Dapat Membius Pembaca dan Ngasilin Income. Sambil menunggu peserta lainnya yang belum bergabung, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam rangka Hari Kesehatan Internasional yang jatuh pada tanggal 7 April 2021, Reach Indo Creator dengan bangga mempersembahkan Vlog Badminton Competition. Sobat Reach dapat merekam melalui berbagai gadget, baik HP ataupun kamera SLR. Vlog competition ini gratis ya sobat. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menghubungi CP yang tertera pada flyer. Video bebas dengan durasi minimal 3 menit dalam format MP4. Setelah itu, kalian dapat mengirimkan video melalui email ke reachindo95@gmail.com.
Jika kalian mendapatkan kendala dalam pengiriman, karena file terlalu besar, kalian dapat upload terlebih dahulu ke Google Drive, kemudian kirim linknya melalui email. Hanya video terbaik pilihan panitia yang akan dibagikan untuk dapat lolos ke babak berikutnya. Video ditentukan dari banyaknya views, like, dan video terpilih pilihan juri. Buat kalian yang senang bermain badminton, dapat membuat vlog dengan tema badminton bareng komunitas. Badminton bareng keluarga. Tips dan trik bermain badminton. Tema badminton from home. Nobar nonton bareng turnamen badminton. Bersama Ritz Sport. Ayo bagikan karya terbaikmu dan tetap jaga kesehatan dengan terus berolahraga. Sebagai informasi, Ritz Indonesia melalui Ritz Sport mengadakan vlog badminton competition untuk menginspirasi berbagai generasi agar gemar berolahraga. Vlog badminton competition ini tidak dikenai biaya dan raih kesempatan untuk mendapatkan uang tunai dan merchandise menarik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi tentang apa itu Ritz Indonesia. Ritz Indonesia merupakan sebuah komunitas di bidang olahraga dan edukasi. Ritz Indonesia percaya jika setiap orang memiliki potensi, talenta yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Ritz Indonesia hadir melalui berbagai acara yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya adalah acara Zoominar yang bertujuan untuk membangun minat berbagai generasi untuk menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam sebuah tulisan. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu kompetensi yang difokuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu literasi dan karakter. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Semoga banyak sudut pandang baru, ilmu, dan insight yang dapat diterapkan. Kepada seluruh peserta, mari kita kosongkan gelas kita masing-masing dan selamat mengikuti Zoominar Edu Ritz hari ini. Ritz Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum pemateri pertama membagikan ilmunya, mari kita lihat video profil dari pemateri pertama. Seorang dosen muda yang sangat visioner ini memiliki minat yang cukup tinggi dalam menulis semenjak belia. Berbagai pengalaman penelitian yang telah dilakukan, dituliskannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dan berhasil membawanya sebagai juara di berbagai event seperti menjadi juara 1 Student Innovation Contest Ocean Summit 2016, juara 1 Lomba Karya Tulis Superhero Lingkungan ketiga 2015, Best Innovation Nominee International Conference ASEAN Science and Technology Student 2015, Gold Medal First World Invention Innovation Contest Korea Invention News 2015.
Berbagai prestasi yang diraihnya menjadikannya salah satu mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi ternama Institut Teknologi 10 November Surabaya saat menempuh studi sarjana. Prestasi tersebut tak lantas membuatnya berhenti berkarya. Terbukti dengan berhasil dituliskannya 13 judul buku antologi di berbagai penerbit indie, penulis novel, dan beberapa terbitan majalah. Beberapa penelitiannya juga diliput di media cetak dan media elektronik. Prestasinya yang gemilang membuatnya melanjutkan studi magister melalui jalur beasiswa, sama halnya seperti saat beliau menempuh studi sarjananya. Pendidikan magisternya pun ditutup dengan indeks prestasi kumulatif cum laude. Dalam kesibukan menjalani masa studinya, dosen ini juga aktif dalam berbagai kegiatan kewirausahaan. Tercatat, semenjak kuliah telah berpengalaman menjadi marketing manager Makario Cafe Catering, reseller dan marketing online usaha boneka, CFO teknologi cangkir, dan tentunya menjadi founder Sinarga Media, perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku. Yang di sini pula, dirinya menerbitkan sebuah novel yang sangat memotivasi untuk generasi muda di Indonesia melalui kisah inspiratifnya dalam novel Perjalanan Menjadi Mahasiswa Berprestasi. Prestasi, pengalaman, dan minatnya dalam menulis membuatnya dipercaya sebagai pembicara dan narasumber di berbagai event seperti narasumber webinar energi terbarukan oleh Katulistiwa Consulting 2020, speaker of 7 International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Environmental and Natural Disaster Management 2019, speaker of Indonesia Malaysia Research Consortium Seminar 2018. Baik, Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Madi Aranim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dari Rich Education yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa gitu. Mungkin di hari libur ini mungkin banyak orang di luar sana yang menggunakan kegiatan-kegiatan untuk traveling atau dan lain sebagainya, dan mungkin ada beberapa dari para peserta yang ada di sini untuk memilih mengikuti kegiatan yang insya Allah akan menjadi bekal ilmu buat kita semua dan bisa menjadi pelajaran nanti ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini. Dan intinya pada kegiatan seminar mengenai, intinya lebih kepada tulis menulis ya. Di sini saya tidak ingin menggurui, karena di sini pun saya ingin kita saling sharing aja, sharing pengalaman gitu, pengalaman yang mana yang mungkin saya sudah mempunyai beberapa gitu pengalaman khususnya di bidang karya tulis ilmiah gitu ya, atau mungkin ditulis menulis di bidang fiksi maupun non fiksi. Mungkin secara fiksinya gitu ya, yang mempunyai banyak buku secara cetak dan disebarluaskan, mungkin akan disampaikan gitu ya pengalamannya oleh pemateri kita yang kedua, oleh Fayana. Di sini mungkin saya sebagai dosen gitu ya, sebagai dosen akan mungkin lebih banyak sharing kepada karya tulis ilmiahnya, dan sebagai karena saya pendiri penerbitan buku, dan mungkin sharing untuk mungkin ada karya-karya teman-teman semua peserta di sini yang ingin menerbitkan buku di sebuah penerbitan gitu kan ya. Dan nanti saya akan jelaskan dari beberapa pengalaman-pengalaman saya. Namun sebelum memasuki di acara intinya gitu, untuk kita sharing, mungkin alangkah lebih baiknya gitu ya untuk memperkenalkan diri, karena ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Madi, cukup singkat, cuman biasanya teman-teman sekitar gitu ya di luar sana yang sudah mungkin membaca karya-karya tulis saya itu mengenal istilah, kalau misalnya di dunia tulis menulis itu ada nama pena gitu ya. Nama pena saya itu adalah Madi Aranim. Nah, Aranim ini adalah nama bapak saya karena saya ingin membawa nama harum beliau gitu ya. Bapak saya yang sudah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga sekarang. Sebenarnya kalau nama aslinya adalah hanya Madi gitu ya. Dan kebetulan ada gelar STMT-nya karena memang saya sudah melanjutkan dan lulus gitu dari studi sarjana dan magister di Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya, khususnya di bidang energi laut. Sehingga saya saat ini posisinya sebagai dosen di Teknik Sistem Energi di Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Khususnya di konsentrasinya di bidang keilmuan energi terbarukan dari Badan Air Laut. Dan ini adalah sekilas ya PPT di awal ini
adalah beberapa prestasi atau penelitian, pengabdian maupun organisasi yang pernah saya jalankan dulu ketika menjadi mahasiswa S1 maupun S2 di ITS, dan ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, setelah saya menjalankan berbagai macam untuk memanajemen waktunya juga, untuk mengatur bagaimana akademiknya, organisasi, pengabdian masyarakat, penelitian maupun perlombaan-perlombaan hingga menorehkan sebuah prestasi, dan prestasi yang tidak pernah saya lupakan hingga sampai detik ini, dan mungkin membuat saya bangga, kedua orang tua saya juga bangga, dan semoga juga bisa menginspirasi banyak orang. Ya tidak nyangka juga gitu ya menjadi seorang mahasiswa berprestasi di ITS, dan itu pun tidak begitu saya sangka di awalnya, karena memang itu semua berawal dari mimpi ya, dari sebuah tulisan ketika saya masuk menjadi mahasiswa baru di ITS, saya ingin menjadi Mawapres ITS. Hanya sebuah tulisan aja gitu, tercatat kan kalau ketika maba itu ada beberapa 100 mimpi yang saya tuliskan, salah satunya Mawapres ITS. Ternyata 4 tahun kemudian setelah itu Allah mengijabahkan gitu. Itu kekuatan dari sebuah mimpi yang perlu teman-teman bangun gitu ya dari sekarang. Mungkin kalian yang masih belum punya mimpi, mempunyai targetan, silakan ditulis dari sekarang gitu kan. Dan ini adalah beberapa sharing yang mungkin sudah ditampilkan videonya di awal. Pertama kalinya saya menorehkan juara gitu ketika duduk di bangku kuliah. Ini ketika saya masih mahasiswa baru gitu ya. Meraih juara di bidang energi laut juga, energi terbarukan, juara 2 dan the best prototype. Kemudian setahun kemudian juga sama tentang energi terbarukan dengan desain kapal nelayan yang terbarukan, juara 1. Dengan metode lainnya juga mendapatkan the best nomin ya, juara 2 di acara konferensi internasional dari UGM. Dan ini juga di juara 1 di bidang lingkungan, tak lepas juga dari bidang air ya, khususnya untuk merubah air kotor jadi air bersih. Kemudian ini di ITB juara 1 juga di bidang energi terbarukan juga. Dan ada beberapa gagasan yang pernah saya cantumkan di koran, dan tidak begitu menyangka juga gitu. Pertama kali saya kirim ke koran Jawa Pos, ternyata langsung disambut dan diterima oleh pihak redaksinya Jawa Pos. Sebuah gagasan untuk membuat desain rumah yang bisa mengatasi banjir gitu ya untuk masa depan. Dan dari beberapa pengalaman-pengalaman itu sebenarnya sudah ditampilkan tadi di video ya. Dan ini adalah beberapa dokumentasi mungkin yang bisa saya cantumkan dan bisa saya tampilkan di acara ini sebagai sekilas perjalanan saya ketika mahasiswa dulu gitu, ketika duduk di bangku sarjana maupun di pasca sarjana, dan ya hingga bisa mengantarkan saya ditugaskan menjadi dosen di Teknik Sistem Energi di ITERA. Baik, mungkin kita langsung aja ke acara intinya tentang mengenai, karena saya diamanahkan gitu ya oleh panitia Rich Education ini untuk menyampaikan supaya para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa mempunyai kemauan, keinginan atau membudayakan sebuah kepenulisan gitu, untuk membudayakan dari menulis gitu ya, menulis atau membaca. Sebenarnya dari ke-9 poin yang ada di slide ini mungkin kalian semua gitu ya, teman-teman semua, para peserta semua itu tidak bisa menemukan di internet gitu ya, di berbagai macam Google, karena ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya gitu, pengalaman saya karena hasil dari renungan saya, hasil dari hati saya yang berbicara gitu ya, gimana caranya supaya untuk bisa menumbuhkan budaya gemar menulis. Nah, ternyata saya balikan lagi dari pengalaman saya dulu. Ya saya mungkin sejak zaman-zaman sekolah mungkin tidak ada keranah ke bidang kepenulisan gitu ya, menulis buku atau menulis karya tulis ilmiah tidak ada, karena memang basicnya saya adalah lebih kepada basic science gitu ya di sekolah ketika SMA, SD maupun SMP gitu kan ya. Itu karena saya udah otak saya ini sudah memakai hampir 100%-nya di otak kiri gitu memanfaatkannya, bukan di otak kanan. Artinya karena saya lebih banyak berpengalaman di masa-masa sekolah itu mengikuti berbagai macam perlombaan sains seperti biologi, kimia, khususnya di bidang kimia. Jadi tidak pernah kepikiran sekilas pun untuk terjun di dunia bahasa. Kalau tulis menulis itu kan lebih memanfaatkan otak kanan gitu kan ya. Sehingga
awal mula saya itu untuk bisa terjun ke dunia tulis menulis itu adalah di dunia perkuliahan gitu. Jadi saya langsung banting setir gitu ya, move on dari menggunakan otak kiri. Ternyata saya berusaha untuk memanfaatkan otak kanan supaya seimbang gitu kan ya. Ini diawali dari suatu lingkungan yang baik ya. Ketika itu saya memang diletakkan di sebuah asrama karena saya menerima beasiswa studi etos di asrama beasiswa di Surabaya ya, di ITS khususnya. Di sana memang lingkungannya sangat sangat baik dan ada suatu kegiatan yang memang membudayakan kegiatan tulis menulis. Nah, sehingga dari situ saya mempunyai menuliskan dari 100 mimpi yang saya tuliskan itu, saya ingin menjadi penulis, ingin menulis di koran, menulis karya tulis ilmiah, menulis dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama yang perlu saya tekankan adalah sebelum teman-teman mempunyai budaya gemar untuk menulis, maka mau tidak mau kalian harus mempunyai passion, mempunyai keinginan dan niat di awal untuk menuliskan sebuah karya-karya dari imajinasi teman-teman, dari apapun yang ada yang bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian yang ada di sekitar, maka tulislah terlebih dahulu gitu di dalam suatu lembar kertas gitu, dalam 100 mimpi untuk menunjukkan itu adalah passion dan keinginan serta niat yang sungguh-sungguh untuk saya dan teman-teman sekalian. Kalau misalnya saya ingin menjadi penulis atau setidaknya ingin menuliskan sebuah apa yang telah saya pikirkan dituliskan dalam sebuah karya yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, selain passion atau keinginan dan niat, itu pastinya tidak akan terlepas dari membaca buku. Karena tidak ada orang yang bisa menulis atau penulis yang tidak membaca buku. Karena buku ini adalah kunci utamanya agar si penulis ini bisa menuliskan karya-karyanya gitu ya. Nanti untuk tips dan trik gimana caranya untuk membudayakan membaca buku, nanti setelah slide ini saya akan tampilkan beberapa perkataan motivasi dari Najwa Shihab ya, seorang tokoh yang menginspirasi juga, yang menjadi inspirasi saya di dalam bidang tulis menulis, jurnalis maupun membaca kan. Kebetulan beliau adalah duta baca Indonesia juga. Kemudian yang ketiga adalah usahakan gitu ya waktunya mungkin seminggu sekali untuk berkunjung di toko buku di Gramedia gitu ya, khususnya di toko buku Gramedia atau di toko buku manapun, karena di sana adalah sumber dari segala sumber inspirasi kita untuk menuliskan berbagai macam ide-ide yang akan kita tuliskan. Jadi coba ketika kalian gitu teman-teman sekalian, bahkan saya sendiri pun itu ketika satu minggu sekali berkunjung di toko buku itu pasti akan banyak sekali nanti ide-ide, banyak sekali apalagi zaman sekarang gitu dengan judul-judul yang kreatif, dengan mungkin hanya judul satu kata satu huruf itu akan memukau perhatian para pembaca untuk membaca buku tersebut. Dan di sana pun banyak sekali gaya-gaya penulisan yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi toko buku ini juga salah satu tips dan trik agar kalian bisa menuangkan ide berupa tulisan sehingga bisa dibukukan atau dipublish atau dicantumkan di berbagai macam media sosial atau media digital yang saat ini sudah sangat berkembang gitu ya digitalisasinya. Kemudian yang keempat adalah mencari referensi dari lingkungan. Maksudnya di sini menulis itu bukan hanya membaca secara literasi ya, secara tulisan, secara bacaan, tapi kita juga bisa membaca secara visualisasi dari lingkungan sekitar. Misalnya banyak sekali orang-orang yang menulis yang terinspirasi ketika dia naik gunung, ketika dia pergi ke pantai, ketika dia traveling, pergi keluar kota, pergi ke luar negeri, atau misalnya dalam keadaan sendiri di sepertiga malam gitu dengan suasana yang hening, yang tidak ada orang. Itu lihatlah lingkungannya sekitar, atau mungkin jalan-jalan di luar gitu ya, di jalan raya banyak sekali orang-orang yang mungkin yang keadaannya kurang beruntung gitu dibandingkan kita yang mungkin di sana banyak yang mengemis, yang jual koran, yang jual makanan di luar sana, masih anak-anak kecil yang seharusnya mereka sekolah, itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin kita bisa menginterview mereka, alasan kenapa mereka bisa seperti itu kita bisa tanyakan dan bisa menjadi bahan tulisan kita. Atau mungkin kita bisa pergi ke pedesaan yang terpencil, ke wilayah 3T mungkin ya, di sana mungkin kekurangan air bersih, kekurangan listrik,
mungkin kekurangan berbagai macam masalah di lingkungan sekitar, itu bisa menjadi inspirasi kita untuk menuangkan ide dalam sebuah tulisan. Kemudian yang kelima adalah jangan terlalu fokus pada suatu ejaan, dan ini yang menjadi yang menjadi orang-orang itu takut untuk menjadi penulis itu, untuk menuliskan sebuah karya. Jangan terlalu memikirkan di sebuah ejaan atau kaidah bahasa Indonesia atau KBBI dan lain sebagainya. Tulis aja yang kalian bisa tulis. Terkait kaidah bahasa Indonesia, itu adalah tugasnya editor gitu ya. Ketika kalian sudah menuliskan ide yang telah kalian tuangkan, nggak apa-apa, tidak usah fokus pada suatu ejaan. Nanti ketika sudah terkumpul tulisan-tulisan dari ide kalian, baru kalian serahkan ke editor untuk merapihkan tulisan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi seorang penulis itu terlalu memikirkan hal-hal yang teknis dari kaidah-kaidah baku bahasa Indonesia, karena itu adalah tugasnya editor, bukan tugasnya penulis. Kemudian yang keenam adalah buatlah target menulis mingguan, dan ini yang paling terpenting gitu ya, karena ini yang akan menjadi trigger gitu bagi seorang penulis, menjadi motivasi, menjadi target, bahkan tempel aja gitu di dinding kamar, di dinding kamarnya masing-masing untuk mengingatkan bahwasanya ada sebuah target mingguan untuk menulis sebuah karya yang perlu kita tulis gitu, entah itu menulis fiksi, non fiksi, atau karya tulis ilmiah, atau menulis buku, menulis di koran, di majalah, atau di website dan lain sebagainya. Itu targetkan tiap minggunya minimal 1 kali, bahkan kalau lebih itu lebih baik gitu kan ya. Kemudian yang ketujuh adalah ikuti perlombaan tulis menulis, dan ini merupakan langkah awal saya bisa terjun ke dunia tulis menulis di bidang non fiksi maupun non fiksi ya, khususnya yang baik itu menulis di koran atau novel atau cerpen atau puisi, karena memang pertama kali saya mengikuti perlombaan tulis menulis dari penerbitan India self publishing, itu dari sebuah penerbitan X misalnya ya. Saya di sana mengikuti perlombaan tulis menulis gitu ya, karena mengenai misalnya lomba tulis menulis mengenai puisi atau cerpen gitu ya. Dari sana akhirnya saya di sana berusaha untuk mendekati gitu orang-orang tim yang ada di penerbitan, dan kemudian saya berminat untuk gabung di suatu penerbitan X tersebut untuk mempelajari sistem penerbitan buku itu seperti apa. Selama 1 tahun saya mempelajari sistem usaha penerbitan buku orang lain, karena saya bekerja di sana dan diawali dari lomba-lomba saya dulu di penerbitan tersebut. Kemudian saya izin untuk keluar dari perusahaan penerbitan tersebut dan ingin mendirikan sebuah penerbitan sendiri, karena saya ingin mempunyai metode yang berbeda gitu, ingin menampung dari berbagai macam penulis-penulis pemula yang mungkin karya-karyanya belum diterbitkan, yang takut untuk diterbitkan, yang selama ini diterbitkan di penerbit mayor tetapi banyak yang ditolak, sehingga saya mendirikan sebuah penerbitan indie ini yang bernama Penerbit Sinarga Media, yang sudah saya dirikan sejak tahun 2015, dan itu diawali dari saya yang ikut lomba tulis menulis gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah gabung di media sosial tulis menulis. Nah, banyak sekali di era digitalisasi seperti ini. Mungkin di zaman dulu gitu, di zaman saya maba itu mungkin sangat sedikit gitu ya dunia digitalisasi. Instagram pun masih awal-awal mulanya, bahkan belum ada TikTok, belum ada media sosial yang lain sebagainya. Mungkin YouTube pun belum begitu booming gitu. Sekarang itu sudah media massa itu, media digital itu udah sangat luar biasa gitu ya, sehingga sebenarnya kalian tinggal cari aja kata kunci menulis novel, udah sangat banyak sekali. Bahkan di sini sudah ada Wattpad, sudah ada Storyal, di sana sudah banyak inspirasi karya-karya buku baik itu fiksi maupun non fiksi yang bisa kalian pelajarin. Silakan gabung di media sosial tulis menulis, di sana banyak sekali event-event tulis menulis hampir tiap bulannya dan bisa diikutin. Kenapa sih kalian perlu lomba gitu, lomba tulis menulis? Karena itu untuk mengasah kemampuan kalian, untuk menambah semangat kalian juga, apalagi ketika kalian masuk finalis atau karya yang dibukukan atau mendapatkan juara, itu menjadi trigger dan motivasi tersendiri buat kalian supaya kalian bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ke-9 itu beranikan diri untuk mempublish tulisan, yang menerbitkan tulisan bukan berarti menerbitkan ke dalam sebuah buku, tidak, karena memang buku itu mungkin prosesnya agak panjang gitu ya. Mungkin diterbitkan aja mungkin di postingan Instagram
atau dibuat musikalisasi puisi gitu di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, atau publish tulisan di websitenya sendiri, atau yang ingin ikut di jasa penulis lepas juga bisa. Dan silakan publish tulisan di media sosial yang saat ini sudah cukup banyak. Jangan sampai malu untuk mempublish, karena dengan kalian mempublikasikan tulisan kalian, banyak orang yang mungkin yang like, mungkin ada juga yang suka atau yang tidak suka, mungkin ada juga beberapa yang mengasih komentar dan masukan, dan itu akan menjadi bekal buat kalian supaya kalian bisa memperbaiki dari masukan-masukan yang ada di luar sana. Karena ketika kalian hanya memendam diri tulisan yang sudah kalian tulis dan hanya menjadi dokumen-dokumen yang menumpuk di kamar kalian atau di laptop kalian, itu sangat sangat disayangkan gitu ya. Coba aja publish, nggak apa-apa yang baca atau yang view, yang like atau yang komen hanya 1-2 orang gitu. No, it's okay, no problem gitu. Itu menjadi awal, karena tidak langsung yang suka itu banyak. Semua itu butuh proses gitu kan ya. Dan ini adalah beberapa tips untuk kalian berdasarkan pengalaman saya, supaya kalian bisa mempunyai budaya untuk gemar menulis. Dan bagaimana itu, karena memang kunci utama untuk menulis itu ya membaca buku. Dan bagaimana untuk mempunyai gemar dari membaca buku itu, ini saya akan tampilkan video dari Najwa Shihab. Saya skip. Kita seringkali salah kaprah ketika kita punya anak. Kita akan membuat atau melakukan begitu banyak hal untuk memastikan anak kita bisa mengeja, bisa membaca. Tapi begitu anak kita bisa membaca, seringkali kemudian setelah itu merasa tanggung jawab sudah selesai, urusan sudah selesai. Padahal bisa membaca dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Saya beruntung karena saya dikenalkan buku bahkan sejak saya belum bisa membaca. Jadi ketika saya kecil, salah satu ritual sebelum tidur adalah ibu saya membacakan saya buku. Dan ketika saya sudah mulai bisa membaca, seminggu sekali itu pasti ada jadwal, saya dan kakak saya dan Abi, ayah saya, itu pasti kami ke toko buku untuk mencari buku terbaru. Jadi saya betul-betul percaya keluarga itu menjadi tonggak utama dan yang paling penting kalau kita ingin anak-anak Indonesia lebih cinta lagi pada buku, karena saya mengalaminya sendiri. Jadi dari keluarga minat baca itu bisa tumbuh. Minat baca itu hanya bisa ditumbuhkan kalau memang itu dibiasakan. Membaca itu kan keterampilan yang harus dilatih, seperti maraton. Semakin kita sering lari, semakin kuat, semakin suka, begitu ya, daya tahannya semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus dilatih lewat serangkaian latihan yang dibiasakan. Saya selalu ajak ke teman-teman untuk meluangkan waktu minimal 20 menit sehari untuk membaca. Dan kemudian buat target yang masuk akal. Misalnya 20 halaman per hari, tentukan waktu tertentu. Bangun pagi setelah sholat subuh misalnya. 20 halaman tuh kira-kira 20-an menit lah. Jadi masa sih tidak bisa investasi pada diri sendiri untuk membaca 20 menit sehari, misalnya gitu kan. Terus kemudian kalau saya punya tips, misalnya baca lebih dari satu buku pada saat yang bersamaan. Jadi kalau malam sebelum tidur itu saya biasanya baca novel supaya tidurnya lebih enak. Kemudian kalau siang hari itu akan baca bahan-bahan yang lebih berat yang memang memerlukan konsentrasi. Kalau lagi di mobil atau kalau lagi di salon atau di mana, jadi saya selalu membaca buku yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Baca dimanapun, di jalan, di busway, lagi nyusuin anak, lagi makan, lagi nunggu antrian, saat yang lain lagi cek Facebook atau cek Instagram, baca. Jadi karena saya merasa ini tuh harus diatur di tengah kesibukan kita saat ini, harus betul-betul meluangkan waktu di antara jadwal untuk membaca dan menjadikan itu bagian dari rutinitas. Oke, itu ya. Jadi
Sudah jelas ya tips yang sudah diberikan oleh Mbak Nana gitu, Najwa Shihab. Di sini memang apapun itu sebenarnya, apapun itu ketika kita ingin bisa di bidang apapun itu pastinya kita harus berlatih untuk membiasakan diri. Salah satunya tentang membaca ini ya, ketika kalian misalnya malas membaca, membosankan dan lain sebagainya, itu memang harus sesuai pada waktunya gitu ya. Sama seperti Mbak Nana, saya juga kalau sebelum tidur supaya tidurnya bisa nyenyak dan bisa mimpi indah, mungkin kan ya itu salah satunya membaca buku-buku yang ringan seperti cerpen, puisi atau novel gitu, dan itu akan menjadi inspirasi kita juga nanti ketika kita bangun di sepertiga malam untuk merangkai kata-kata yang seperti novel atau puisi dan lain sebagainya. Dan untuk menambah wawasan juga mungkin di bidang pendidikan atau kepahlawanan, sejarah dan lain sebagainya, mungkin membacanya di waktu-waktu istirahat ketika kalian yang sudah bekerja gitu atau yang masih sekolah juga, itu bisa ditambah wawasan-wawasannya. Jadi memang sebenarnya salah satu kunci untuk membaca itu ya dengan berlatih, dengan memperbanyak membaca buku, diluangkan waktunya. Kalau misalnya nggak bisa sehari ya dua hari sekali, atau ya satu hari diluangkan untuk membaca buku sekitar beberapa menit gitu ya, atau satu halaman per hari gitu kan ya. Dan itu bisa diluangkan karena memang membaca ini adalah salah satu kunci agar kita bisa mendapatkan inspirasi untuk bahan-bahan tulisan kita, supaya kita bisa merangkai. Karena untuk merangkai sebuah tulisan memang bagi seseorang itu bagi beberapa orang itu tidak begitu mudah. Maka itu untuk mempermudahnya itu dengan membaca buku, karena dari membaca buku itu kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dan sumber-sumber referensi katanya itu semakin lebih banyak lagi, sehingga semakin banyak rangkaian kata, kreativitas kata-kata yang akan kita tulis menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah paragraf maupun narasi yang akan menjadi ribuan halaman yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, mungkin ini beberapa quotes gitu ya, mungkin yang sudah dikutip oleh orang-orang di luar sana dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di sana. Dan saya juga tidak begitu menyangka gitu ya, karena quotes yang saya tulis ini sebenarnya hanya untuk memotivasi diri saya sendiri pada tahun 2015. Kalau tidak salah 2014 akhir lah ya, masih masa-masa mahasiswa baru gitu ya dulu. Ini adalah salah satu yang ingin memotivasi diri saya sendiri. Sebenarnya saya tulis di media sosial bahwasanya membacalah Anda akan mengenal dunia lebih dekat, menulislah Anda akan dikenal dekat oleh dunia. Dan ini yang menjadi yang menjadi kata-kata yang selalu ada di hati dan pikiran saya gitu, dan yang akan menjadi motivasi, bahkan menjadi visi dan misi bagi kehidupan saya gitu. Dan ternyata banyak sekali orang yang suka dengan quotes ini, dan banyak dikutip oleh berbagai macam lembaga, komunitas yang mengutip quotes-quotes ini, terutama di kegiatan-kegiatan Hari Buku Nasional atau kegiatan tulis menulis gitu kan ya. Dan itulah kekuatan dari sebuah tulisan gitu ya. Mungkin kita menulis sekarang belum ada orang yang melirik, belum ada orang yang suka, tapi lihat gitu ya, beberapa tahun kemudian mungkin bisa banyak gitu ya orang yang suka dari tulisan kalian. Maka dari itu Khairul Anwar pun dalam puisinya itu dengan menulis itu kan akan bisa hidup 1000 tahun lagi gitu. Maka itu ya tulisan ini akan selalu abadi walaupun jasad kita telah mati atau meninggal gitu, telah tiada, tulisan akan dikenang sepanjang masa. Itu adalah kekuatan dari sebuah tulisan. Apapun itu bentuk tulisannya, silahkan jangan sampai malu, jangan sampai takut salah. Koreksi itu wajar dari luar, dan itu akan menjadi perbaikan buat kita semua nanti ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan mungkin saat ini adalah mungkin materi yang inti gitu ya, tips-tips lebih kepada ke karya tulis ilmiah. Mungkin saya juga kurang paham gitu ya di para peserta yang ada di sini itu dari kalangan usia berapa, atau anak sekolah atau anak kuliah, atau yang sudah menjadi dosen, atau mungkin dari masyarakat umum ya. Mungkin ada beberapa yang sudah memahami gitu trik-trik menulis sistematika dari karya tulis ilmiah. Mungkin ada beberapa juga yang belum memahami, dan di sini saya ingin mungkin menyampaikan ulang gitu dari pengalaman yang selama ini saya dapatkan sejak zaman kuliah gitu, duduk di bangku S1, bahkan di dosen pun tidak akan terlepas gitu ya dari karya tulis ilmiah. Ini intinya ada 12 poin gitu yang perlu dicantumkan. Sistematika dari karya tulis ilmiah ada yang perlu diperhatikan gitu. Ada halaman sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan poin intinya adalah yang dimerahkan ini, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penulisan, pembahasan, penutup,
Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Di sini saya akan bahas satu persatu, misalnya di halaman sampul, intinya sebelum menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu ya, sebelum menulis sebuah karya tulis ilmiah itu pastinya apapun ya, bukan hanya karya tulis ilmiah, bahkan kalian ingin menjual produk apapun, itu yang dilihat adalah branding namanya gitu. Jadi sama seperti karya tulis ilmiah pun punya nama, yaitu namanya ada di judul gitu ya. Judulnya itu apa gitu, yang bisa menarik perhatian para reviewer gitu ketika kalian ingin mengajukan sebuah pendanaan karya tulis ilmiah ya. Judul itu sangat penting gitu untuk dilihat supaya si reviewer ini bisa membaca tulisannya lebih lanjut. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada beberapa poin gitu. Yang pertama ya the power of brand tadi itu ya. Jadi buatlah sebuah nama pada satu karya tulis ilmiah itu sebagai nama outputan dari produk kalian. Misalnya Floby, floating breakwater. Nah, ini kan mungkin belum dipakai oleh teknologi-teknologi yang lainnya. Ini salah satu contohnya di energi terbarukan ya. Nah, Floby itu apa? Gitu. Maka perlu dijelaskan, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut, kemudian gelombang laut yang seperti apa gitu metodenya. Nah, itu menggunakan sistem bandul horizontal. Kemudian harapannya untuk apa? Nah, itu misalnya harapannya untuk kebutuhan listrik dan lain sebagainya. Sama seperti misalnya pada beberapa tema-tema yang lainnya. Jadi harus ada nama dari judulnya itu, kemudian dijelaskan dari nama judulnya itu, lalu harapan dari yang akan dituliskannya itu untuk apa. Nah, itu untuk halaman judul. Nah, kemudian di abstrak juga ya, abstrak atau ringkasan. Abstrak dan ringkasan ini dua hal yang sama tapi berbeda gitu kan ya. Hal yang sama tetapi berbeda, berbedanya pasti dari judulnya juga beda ya. Yang ini namanya abstrak, di sini ringkasan, tetapi poin intinya ringkasan ini dibuat sebelum penelitian itu dilaksanakan. Kalau abstrak itu dibuat setelah penelitian itu dilaksanakan. Artinya abstrak ini sudah ada hasilnya. Kalau ringkasan belum ada hasilnya. Ini sebenarnya ada beberapa kata yang salah di sini ya. Kemudian di abstrak pastinya ada kata kunci karena sudah ada hasil penelitian. Kalau di ringkasan tidak ada kata kuncinya. Nah, itu perbedaannya. Kalau dari sistematika penulisannya itu sama aja. Ada latar belakang masalahnya apa itu diceritakan. Kemudian ada juga solusi dari masalah yang sudah diceritakannya itu apa, solusi yang kreatif dan inovatif dan terbarukan gitu ya, yang sudah ditulis oleh seorang penulis. Atau tidak hanya terbarukan tidak apa-apa. Yang penting ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Kemudian ungkapkan juga metode pelaksanaan itu seperti apa. Kemudian ada juga harapan nanti ke depannya dari karya tulis yang akan diciptakan mungkin untuk 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Nah, itu kunci dari abstrak maupun di ringkasan. Kemudian di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini juga ada beberapa poin gini ya. Ada 5, ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, ada tujuan maupun manfaat. Nah, di sini terkadang latar belakang, perumusan masalah, dan batasan masalah itu banyak orang yang bingung karena ketiganya membicarakan mengenai masalah. Nah, ternyata ketiganya itu berbeda. Latar belakang ini menceritakan suatu masalah secara umum gitu, secara umum ke khusus atau dari khusus ke umum yang dibuat berupa narasi gitu, berupa narasi mungkin kumpulan dari beberapa paragraf gitu ya, mungkin 1 sampai 2 halaman atau sampai 3 halaman lah, paling banyak 3 halaman. Itu adalah latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan atau penelitian sebelumnya yang perlu dicantumkan untuk membuat suatu solusi yang akan diberikan pada karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kalau perumusan masalah, namanya rumusan berarti ringkasan dari masalah yang sudah diceritakan tadi. Nah, ringkasan ini mungkin bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi ringkas aja masalah yang ingin dijawab, yang ingin diberikan solusi itu apa. Nah, misalnya kalau saya sih lebih berupa pertanyaan, misalnya ada 3 poin, misalnya bagaimana cara mengatasi bla 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 bla, atau bagaimana cara mendesain bla 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 gitu. Jadi lebih kepada poin-poin intinya kalau perumusan masalah. Kalau batasan masalah yaitu adalah pembatasan dari masalah yang sudah diceritakan. Jadi supaya supaya penelitian karya yang telah dituliskan itu tidak pergi kemana-mana gitu, tidak bercabang kemana-mana. Ya udah fokus aja, misalnya tentang energi gelombang laut, ya udah fokus aja di gelombang laut, tidak usah menceritakan arus laut, tidak usah menceritakan surya dan lain sebagainya. Jadi dibatasin gitu supaya fokus. Intinya adanya batasan masalah ini supaya tulisannya bisa menjadi fokus. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Di sini juga banyak orang yang bingung bedanya apa tujuan dan manfaat. Ternyata keduanya berbeda, justru tidak sama karena memang
mungkin banyak orang yang bingung gitu untuk menuliskan suatu tujuan maupun manfaat. Nah, kalau tujuan sebenarnya tujuan ini untuk menjawab dari isi penelitian itu. Misalnya menjawab dari rumusan masalahnya itu atau solusinya yang akan dijawab dalam satu tujuan ini. Kalau manfaat itu penelitian yang sudah kalian selesaikan itu manfaatnya apa sih buat perguruan tinggi, buat pelajar, buat pendidikan, buat masyarakat, buat pemerintah, itu apa nanti manfaatnya. Nah, itu. Jadi lebih kepada jangka besarnya lah, jangka kedepannya kalau manfaat. Kalau tujuan untuk menjawab penelitiannya. Oke, kemudian di landasan teori ini juga ada 2 poin penting yang mungkin banyak orang bingung bedanya landasan teori sama tinjauan pustaka apa ya. Nah, kalau landasan teori itu ya berarti teori-teori yang mendukungnya aja, dasar-dasar teori yang mendukung. Misalnya ada teori mekanika fluida, ada teori fisikanya, ada teori kimianya. Jadi lebih kepada teori-teori yang sudah dicantumkan sebelum-sebelumnya dari formula-formula yang sudah ada sebelumnya. Kalau tinjauan pustaka ini adalah meninjau penelitian-penelitian sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang kita tulis saat itu. Itu bedanya. Jadi harus bedakan antara teori, dasar-dasar teori sama tinjauan pustaka. Kemudian metodologi penulisan ini ada beberapa poin penting yang perlu diterapkan gitu kan ya. Ada mengumpulkan bahan, data dan sumber ini pasti. Langkah-langkah awal untuk menuliskan suatu metode, karena metodologi penulisan itu adalah intinya tahapan-tahapan yang ingin dilaksanakan dalam sebuah penelitian sehingga dicantumkan ke dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama pastinya mengumpulkan bahan, data, dan sumber-sumber referensinya, entah itu dari Google Scholar atau dari jurnal, dari buku, atau dari manapun itu silakan dikumpulkan supaya mendapatkan referensi dan menjawab suatu solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, jangan lupa dalam suatu metodologi ini supaya ringkas dan enak dibaca itu dibuat flowchart-nya, yaitu bagan alirnya ya. Bagan alirnya itu dibuat supaya tahapannya itu lebih jelas gitu dari awal sampai akhir. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagan alirnya satu persatu. Nah, di bagan alir itu kan misalnya ada tahapan dari studi literatur, perancangan alat, misalnya pendesainan alat, perancangan alat, pembuatan alat, itu dijelaskan satu persatu itu ngapain nanti. Kemudian yang keempat, itu membuat metode penelitian yang unik. Jadi jangan sampai flowchart yang kalian buat di karya tulis itu sama dengan karya tulis yang lain, jangan, tetapi dibuat dengan cara yang berbeda aja. Mungkin ada 1-2 langkah yang berbeda. Intinya buatlah tahapan pelaksanaan metodenya itu sesuai dengan yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan dalam sebuah penelitian tersebut. Kemudian pembahasan. Nah, di sini pembahasan ada beberapa poin juga ya, ada 3 di sini, yaitu ada memproses data yang telah dikumpulkan, menganalisis data, dan memberikan hasil penelitian. Intinya di pembahasan ini jangan sampai terlepas dari rumusan masalah dan tujuan yang ada di pendahuluan. Karena pembahasan ini pastinya akan menjawab atau membahas dari masalah-masalah atau rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi di awal ya, di bab 1 itu di pendahuluan. Jadi di pembahasan ini ya silakan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan biasanya lengkapi dengan bagan-bagan, grafik, gambar, tabel sebagai bukti secara visualisasi. Jadi bukan hanya sekadar tulisan aja, tapi dilengkapi dengan gambar-gambar, grafik, hasil penelitian, dokumentasi penelitian, tabel. Itu akan lebih menarik nanti untuk penilaian. Nah, kemudian penutup ada kesimpulan dasaran. Kalau kesimpulan pastinya untuk menjawab dari tujuan dan permasalahan tadi dan mungkin meringkas dari hasil yang telah dibahas pada suatu pembahasan. Kemudian ada saran, itu saran dari diri sendiri atau saran untuk masyarakat dan lain sebagainya, ini supaya penelitian itu tidak stuck berhenti di situ, tetapi bisa terus berlanjut sampai mungkin penelitian yang akan datang. Mungkin bisa dilanjutkan untuk para pembaca lainnya yang tertarik dengan penelitian kalian. Kemudian di daftar pustaka ini juga sangat penting karena banyak sekali orang yang mungkin menyantumkan gambar-gambar di karya tulis ilmiah, ternyata tidak ada referensinya, tidak ada citasi. Yang kayak gini tuh salah gitu ya. Nah, ini kayak gini tuh salah. Yang seperti ini adalah yang benar ya. Gambar ini diambil mungkin dari Habibie 2011. Ini harus diberi citasi, harus diberi referensi supaya tidak ada plagiat. Karena plagiat itu ya sangat membahayakan juga nanti ya. Kemudian ini kan yang ada di dalam isi ini juga harus tercantum ke dalam daftar pustaka yang ada di
yang ada di belakangnya. Jadi jangan sampai kalian menuliskan di sini ternyata di isinya nggak ada, atau sebaliknya di isinya ada citasinya ternyata di daftar pustakanya tidak ada daftarnya. Jadi kedua-duanya harus saling melengkapi. Nah, kalau misalnya gambarnya itu adalah hasil desain sendiri seperti ini, nah itu bisa dinamakan dokumen pribadi gitu kan ya. Nah, itu untuk karya tulis ilmiah gitu ya. Gimana untuk karya tulis yang bukan non ilmiah gitu, seperti novel, cerpen, puisi. Nah, saya juga karena senang gitu terjun di dunia jurnalistik, tulis menulis di bidang itu, di bidang kebukuan gitu ya, sehingga saya juga menerbitkan karya saya, buku perjalanan saya menjadi sarjana berprestasi atau mahasiswa berprestasi di penerbit saya sendiri gitu ya. Dan saya juga sebagai pelaku, bukan pelaku ya, sebagai pelaku yang menerbitkan buku itu, ya, sebagai pendiri penerbitan buku juga. Dan saya paham gitu ya, paham dari kegiatan-kegiatan yang ada di penerbitan buku. Dan di sini mungkin ada beberapa orang yang masih belum memahami jenis-jenis penerbitan buku. Nah, penerbitan buku itu ada penerbitan indie dan ada penerbitan mayor gitu, yang perlu kalian pahamin. Nah, kalau misalnya seperti Gramedia, Mizan, Bentang gitu, itu mereka adalah penerbitan mayor yang udah berpengalaman luar biasa, yang sudah sangat banyak dan sudah mempunyai toko buku, dan biasanya karya-karyanya disebarluaskan di seluruh Indonesia di berbagai macam toko-toko buku gitu ya. Cuman ada beberapa poin di sini, seperti yang pertama yang tadi itu ya, memasarkannya secara menyeluruh di berbagai macam toko buku karena memang mereka sudah mempunyai toko buku. Kemudian yang kedua, proses penerbitannya itu tidak mudah, cukup waktu yang lama, dan tetapi ini gratis kalau untuk penerbit mayor gitu ya, penerbit yang besar. Tidak mudah kenapa? Karena mungkin banyak yang ngirim karyanya dan perlu diseleksi karena karena si penerbitan major ini akan memilih karya buku yang benar-benar sesuai dengan tim dia gitu, yang akan dipublikasikan dan sesuai dengan kebutuhan dari pasarnya. Waktunya lama ya, karena ada proses seleksi, proses editor dan lain sebagainya. Mungkin 3 bulan akan dikabarkan karyanya diterbitkan atau tidak, dan biasanya kebanyakan kalau penulis pemula mungkin itu ditolak gitu kan, kecuali penulis yang sudah ada namanya, yang mungkin tulisannya bagus gitu, yang mungkin idenya kreatif, itu bisa diterima. Tetapi memang ini gratis. Tetapi keuntungan bukunya itu ditentukan oleh si penerbit, dan biasanya per bukunya itu mungkin hanya 10%, bahkan kurang dari 10% gitu. Jadi si penulis tidak bisa tidak bisa mengatur, karena yang mengatur ya manajemennya dari si penerbitnya, itu biasanya seperti itu. Jadi untuk proses penerbitannya sama, kedua-duanya sama, akan menerbitkan ISBN juga sesuai dengan standar book number internasional yang ada di Perpustakaan Republik Indonesia di pusat di Jakarta ya. Itu jadi sama aja, cuman mungkin bedanya di sini cara penerbitannya mungkin ini lebih mudah, lebih gampang juga untuk tembus, tetapi memang harus berbayar karena di sini ada jasa untuk menerbitkan dan jasa untuk menyetakkan bukunya gitu. Dan ini mungkin si penulis akan menerima bukunya itu secara keseluruhan dan bisa menjualnya secara sendiri dan bisa mengatur keuntungannya secara sendiri, bahkan keuntungannya bisa lebih berlipat-lipat dari harga pokok produksinya atau dari HPP-nya. Misalnya HPP buku itu adalah 20.000 biasanya ya. Misalnya kalau misalnya ada 200 halaman, misalnya kalau misalnya dikirim ke penerbitan indie, harga satu bukunya hanya 20.000. Nanti si penulis ini bisa menjualnya 40.000 sampai 50.000. Nah, itu bisa untung banyak banget gitu. Apalagi ketika dicetak sampai 1.000, 2.000 atau berapa ribu, itu nanti untungannya bisa juta-jutaan gitu. Bisa nyampe 50 juta atau 100 juta gitu. Kalau misalnya memang pangsa pasar kalian itu sangat banyak, apalagi yang udah follower Instagramnya banyak, follower media massa itu banyak, atau diiklankan, atau misalnya diiklankan ke berbagai macam artis atau di mana-mana pun, itu mungkin bisa akan lebih banyak nanti untungnya. Jadi bisa leluasa aja kalau di penerbitan indie gitu ya. Jadi peraturannya bisa ada kerjasama dan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua adalah mengirim opini atau gagasan tulisan di koran nasional seperti Jawa Pos, Kompas, Republika, The Jakarta Post. Nah, itu bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan uang, ya lumayan lah itu. Lumayan sebagai apresiasi atau penghargaan dari tulisan yang telah kalian kirim.
Nah, sebelum mungkin saran dari saya, sebelum kalian mengirim tulisan, mungkin yang penulis pemula, sebelum mengirim ke tulisan di koran-koran nasional, alangkah lebih baiknya coba berlatih dulu ke koran-koran lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Bisa nggak sih tulisan kalian itu diterima oleh koran-koran lokal, walaupun memang di koran lokal itu tidak dibayar, setidaknya ada kebanggaan tersendiri kalau tulisan itu sudah dicantumkan ke dalam koran, dan itu sebagai rekam jejak prestasi kalian, supaya kalian ketika ingin ngirim ke koran nasional itu kemungkinan besarnya bisa diterima karena sudah mempunyai pengalaman untuk nulis di berbagai macam koran-koran lainnya. Itu. Jadi sebelum di koran nasional, coba perbanyak pengalaman di koran-koran lokal. Walaupun tidak dibayar, tidak jadi masalah. Yang penting menambah pengalaman. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima itu mengikuti perlombaan menulis, menjadi jasa penulis lepas, dan menulis di blog. Dan semuanya ini adalah dengan memanfaatkan media digital yang saat ini sudah berkembang begitu pesat dan banyak sekali. Ada di medianya seperti Wattpad. Kalau kalian ingin menulis novel, cerpen, puisi, silakan buka di aplikasi Wattpad atau download aplikasinya, pelajari di sana. Kalian juga bisa menulis di sana. Di sana juga tiap tahunnya ada kompetisi Wattpad, nanti bisa diikutin, dan banyak sekali kompetisi-kompetisi di sana. Atau ingin menghasilkan penghasilan dari tulisannya, bisa di Storyal, sama aja Storyal juga dengan Wattpad. Atau bisa nulis di blog, nanti di sana mungkin kalian bisa dapat AdSense, bisa menghasilkan uang. Atau kalau misalnya tidak ingin membuat seperti itu, bisa ikut aja ke orang lain dengan menjadi jasa penulis lepas, penulis dimanapun gitu ya, atau bisa juga menulis di media-media manapun. Ya mungkin itu dari saya materinya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan dua pertanyaan dari Bapak atau Ibu kepada Bapak Madi tentang apa yang sudah dijelaskan oleh beliau. Silahkan menggunakan fitur raise hand, maka tim kami akan meng-unmute Bapak atau Ibu penanya. Baik, silahkan untuk yang pertama kepada Kakak Anissa Trisari, bisa dipertanyakan kepada Bapak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Nisa Trisari, Kak, dan kebetulan saya juga suka menulis di salah satu aplikasi Wattpad seperti yang Kakak bilang tadi. Dan beberapa akhir bulan ini, Kak, saya mendapatkan tawaran dari sebuah penerbit indie, dan salah satunya juga ada aplikasi dari web novel, Kak. Dan saya sangat ingin sekali sebenarnya melihat karya saya ada dalam sebuah buku cetak, Kak. Namun penerbit yang memberikan pesan kepada saya ini, saya masih ragu gitu, Kak. Apakah ini benar penerbit yang benar-benar asli ingin menerbitkan naskah saya, atau justru ingin mengambil kayak keuntungan pribadi gitu, Kak. Karena jujur saya belum pernah bersangkut pautan dengan sebuah penerbitan, Kak. Jadi solusi dan bagaimana tips dan trik untuk memilah penerbit yang benar-benar jujur, dan bagaimana kita sebagai penulis pemula, Kak, untuk menerbitkan sebuah buku dalam suatu penerbitan indie, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya izinkan untuk share screen dulu ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Ya, kelihatan Bapak Ya, Madi. jadi gini ya, tadi untuk penanya tadi siapa namanya? Kak Anissa ya. Ya, Kak Anissa ya. Buat Anissa, sangat benar sekali karena memang penerbitan indie nggak tahu ya akhir-akhir ini tuh kayak mereka itu lebih kepada memanfaatkan lebih ke profitnya gitu ya, bukan kepada menampung dari banyaknya penulis gitu ya, penulis untuk penulis pemula untuk menerbitkan karya-karyanya. Kalau penerbitan indie yang saya buat itu memang lebih visi misi di awalnya untuk menampung banyak penulis karena banyak sekali penulis pemula yang karyanya tidak diterbitkan gitu ya, kalau untuk visi dan misi dari penerbitan buku yang saya cantumkan. Nah, sebenarnya untuk mentelusuri penerbitan indie yang mungkin dikhawatirkan untuk hanya untuk memanfaatkan itu bisa dicari gitu, ini penerbitan ini abal-abal atau tidak di website resminya Perpustakaan Republik Indonesia, khususnya di isbn.perposnas.go.id gitu kan. Di sini nanti bisa dicari nama penerbitnya, misalnya Sinerga Media, di sini ada atau tidak gitu kan ya, atau misalnya Gramedia ada atau tidak di sini. Kalau misalnya ada, berarti memang dia itu sudah tercantum ke dalam suatu penerbitan di Republik Indonesia. Misalnya ini kan saya cantumkan penerbit Sinerga Media gitu kan ya. Nah, di sini tuh sudah tercantum. Nah, berarti ini sudah diakui oleh Perpustakaan Republik Indonesia dan sudah menerbitkan banyak sekali buku-buku di sini. Udah hampir 100 judul buku yang diterbitkan oleh penerbit Sinerga Media yang saya dirikan gitu sejak tahun 2015. Nah, silakan misalnya Anissa itu masih bingung gitu, masih bingung ini penerbitan yang menawarkan ini baik atau buruk, silakan akses aja di website resminya Perpustakaan Nasional ini karena ini yang sangat terpercaya dan sudah ada gitu beberapa penerbitan yang sudah diakui oleh Perpustakaan Nasional. Atau setelah cara ini dilakukan, coba cek di berbagai macam media sosial penerbitan tersebut, mungkin di Instagramnya atau di websitenya gitu kan. Nah, selanjutnya langsung kepada Kak Syahidah Sulaim. Silahkan menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Sulaim, Kak. Sebenarnya saya udah mulai nulis sebanyak 20-an buku di penerbit indie, tapi masih buku antologi. Yang pengen aku tanyain kan aku juga ikut eventnya bukan di satu penerbit aja kan ya. Ada di event lain yang dia ngadain lomba tapi ternyata dia nggak bertanggung jawab gitu ketika di hari pengumuman dia menghilang gitu aja terus nggak diumumin siapa pemenangnya dan dia langsung ngeblank gitu di Instagramnya itu dia menghilang gitu. Itu mengatasi kita terhadap penerbit itu gimana tuh? Soalnya dia nggak bertanggung jawab banget gitu. Terus aku pengen nanya kan aku lagi pengen ngerjain buku solo ya. Pengennya sih bikin novel gitu, cuma aku bingung pembatasan masalahnya tuh kalau novel itu kan panjang banget, berarti berapa masalah yang harus ada di novel itu apa harus dibatasin misalnya 5-10 masalah misalnya terus selesai dalam satu novel itu atau cukup satu masalah tapi dipanjang-panjangin gitu ceritanya atau gimana Kak? Aku belum pernah nulis novel soalnya aku belum tahu. Mohon sarannya Kak. Itu aja kali ya. Ya, siap. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Tadi itu ya balik lagi di pertanyaan pertama yang Anissa tentang penerbitan ini saat ini, karena banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sama yang sekarang ini tuh sudah sangat banyak gitu ya, yang DM gitu ya. Kenapa ya penerbitan sekarang tuh kayak gini gitu. Nah itu kita sebagai sebagai pembaca gitu, sebagai netizen juga mungkin kan ya, sebagai penulis pemula intinya sebelum kita mengikuti berbagai macam perlombaan dari penerbitan indie itu harus dilihat dulu gitu media sosialnya itu benar atau tidak, lihat followernya emang benar-benar ada atau tidak gitu, atau lihat harus survei terlebih dahulu gitu di berbagai macam media sosialnya, jangan sampai ada kejadian seperti itu karena banyak sekali gitu para customer saya yang ini pun sepertinya baru kejadian 1 tahun terakhir ini ya ada penerbitan yang seperti itu dan itu sangat disayangkan. Ini kenapa yang the host?
Oh, oke. Dan ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kalau misalnya ada penerbitan indie yang seperti itu. Bahkan mungkin bisa mencoreng penerbitan indie yang benar-benar serius untuk membantu para penulis yang lain yang mungkin belum mempunyai media untuk menerbitkan bukunya gitu kan ya. Sehingga ya hal yang tersebut sangat disayangkan sih ketika ada penerbitan indie yang berperilaku yang seperti itu. Jadi tadi itu ya caranya kita harus bijak, benar-benar bijak menggunakan media sosial, harus diteliti lebih dalam lagi gitu ya, Instagram si penerbitan bukunya itu atau media sosial yang digunakan oleh penerbitan buku itu benar apa tidak sih dia itu adalah seorang penerbitan atau lembaga penerbitan, atau silakan tadi dicek di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia gitu, itu benar-benar penerbitan atau tidak. Kalau tidak ya udah jangan ikuti perlombaan di situ karena sayang karya kalian. Lebih baik karya kalian ya udah tulis aja di Wattpad, siapa tahu nanti ada yang lirik dari berbagai macam penerbitan yang benar-benar serius untuk menerbitkan karya bukunya gitu. Jadi silakan dipelajari lebih dalam gitu kan ya. Insya Allah kalau di penerbitan saya, di penerbitan Sinarga Media tidak ada peristiwa yang seperti itu, dan hampir 100%-nya bahkan customer dari saya itu sangat suka ya dengan pelayanannya dan dengan perlombaan-perlombaan yang ada di dalamnya, karena ya harus hati-hati juga gitu ya untuk mengadakan perlombaan maupun mengikuti perlombaan. Gitu ya, jadi silakan lihat perbedaan-perbedaan dari media sosial yang digunakan oleh berbagai macam penerbitan indie. Coba aja nanti bedakan gitu ya, dari penerbit Sinarga Media gitu, media sosialnya sama media sosial dari penerbit yang mungkin tadi yang menipu gitu ya, yang menipu, yang menghilang begitu saja, yang dialami oleh tadi yang penanya tadi. Coba mungkin bisa dibedakan dari media penerbitan buku yang saya bangun selama ini gitu kan ya. Kemudian yang kedua tadi cara menulis novel untuk berbagai macam masalahnya, itu sebenarnya tergantung dari daya imajinasi atau inspirasi dari si penulisnya. Ingin masalahnya sebenarnya kalau terkait ini mungkin dari pemateri yang kedua ya, Fayana mungkin yang sudah menerbitkan begitu banyak yang bisa menjelaskan nanti lebih lanjut. Intinya saya sampaikan di sini tergantung ingin menceritakan dari masalah yang seperti apa dulu gitu. Kalau misalnya ingin fokus ke dalam satu masalah itu tidak jadi apa-apa, mungkin konfliknya itu aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Dilan gitu, kalau misalnya kalian membaca novelnya Dilan atau filmnya Dilan itu kan konfliknya geng motor ya, berarti geng motor itu atau ada konflik dari percintaan antara Dilan sama Milea atau dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Untuk yang penting masalahnya itu tidak bercabang-cabang banyak gitu ya, sehingga sangat membosankan untuk dibaca. Coba masalahnya lebih intinya kemana gitu yang perlu diceritakan. Namun sebelumnya dalam menulis sebuah novel itu bukan hanya masalah aja, tetapi bisa dilihat dari sisi alurnya itu seperti apa, dari imajinasinya, kreativitas dari suatu penulisnya. Karena penulis novel juga bisa dianggap sebagai produser atau sutradara dari pemain untuk membuat film, karena film-film yang yang diciptakan oleh seseorang itu juga terinspirasi dari novel-novel yang ada di sekitar. Jadi membuat novel itu juga coba buat kerangka seperti menonton film gitu ya. Jadi sehingga akan dapat atau kena nanti emosinya dari ketika menulis novel yang akan dicantumkan. Bahkan kalau saya kan lebih kepada menulis novel itu dari pengalaman kisah nyata gitu ya, pengalaman kisah nyata atau perjalanan kisah nyata. Itu jangan sampai tokoh-tokohnya itu ya sama persis dari kisah nyatanya. Coba tokoh-tokohnya diambil 10 lah setidaknya yang akan ditekankan. Jadi misalnya kalian di kelas nih punya sahabat ada 5 gitu, ada 10. Coba ambil aja di novel itu sahabat-sahabat yang mungkin bisa dicantumkan ke dalam suatu novel yang bisa difokuskan. Misalnya cukup 3 aja sahabat yang bisa karakternya yang bisa diceritakan. Jadi jangan sampai menceritakan yang begitu banyak sehingga tidak fokus dan membosankan si pembaca. Mungkin itu untuk pertanyaan kedua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syahidah dan Kak Anissa atas pertanyaan yang sangat baik, dan Pak Madi atas jawaban yang sangat baik pula. Semoga pertanyaan dan jawabannya bisa menjadi ilmu bagi teman-teman dari Zoominar kali ini.